Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kitab Amsal, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Kitab Amsal pasalnya yang ke-16, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Renungan kita di pagi hari ini terambil dari ayatnya yang ketiga, yang berkata demikian, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peluang terbaik untuk berhasil di dalam kita menjalani kehidupan ini dapat terjadi ketika seluruh rencana yang ada di dalam kehidupan kita tersebut adalah selaras dengan kebenaran Allah. Hal ini berarti mereka yang tunduk pada kehendak Allah dan mencari Dia dengan segenap hati akan lebih memiliki peluang untuk berhasil dibandingkan dengan orang-orang yang membuat perencanaan tetapi tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Memang fakta juga mengatakan bahwa di dalam kita mengikut Tuhan tidaklah merupakan suatu jaminan untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan dengan instan. Sebab Alkitab sendiri berkata demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Namun demikian adalah lebih baik kita bertindak sesuai dengan kebenaran dan kebaikan daripada anugerah Allah. Karena hal itu jauh lebih baik daripada kita melakukan rencana kita dengan hal-hal yang bersifat justru membahayakan diri kita sendiri. Oleh sebab itu ketika upaya seseorang sepenuhnya dipercayakan kepada kehendak Tuhan dan di dalam kendali daripada Tuhan sepenuhnya,
ketika mereka berkomitmen kepadanya, maka pekerjaan itu cenderung akan membuat seseorang itu jauh lebih memiliki kepercayaan diri dibanding dengan yang tidak menyerahkan rencana seluruh kehidupannya dengan tidak melibatkan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 5 menegaskan kebenaran ini dengan mengatakan demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham pada waktu itu menugaskan Eliezer, yaitu kepala pelayannya, dengan tugas yang sungguh berat, yaitu untuk menemukan pengantin bagi putranya Ishak. Tetapi Eliezer berhasil dalam melaksanakan tugas tersebut karena ia tidak bergantung pada kecerdasan atau kemampuannya sendiri. Sebaliknya, Eliezer memohon kepada Allah agar membimbingnya kepada orang yang tepat. Dikatakan oleh firman Tuhan, dan hari ini aku sampai ke mata air Tadir, lalu kataku, Tuhan Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dan dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Ketika dia meminta orang tuanya dari Ribka untuk membawanya kepada Ishak, Eliezer pun berkata, jangan tunda aku, karena Tuhan telah membuat jalanku berhasil. Ketika seorang percaya yang dengan tulus hati hidup bergantung pada Tuhan untuk pengertian di dalam melakukan kehendak-Nya, maka apapun hasil akhirnya, dia tidak akan kecewa. Amsal pasal 3 ayatnya ke-5-6 menasihati demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan akuilah Dia, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.